Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaqallahul adzim. Para jemaah semuanya yang teramat sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, acara doa bersama memang kami liburkan karena kita sesuaikan dengan keadaan bahwa masih belum memungkinkan, belum kondusif, belum aman, masih musim penyakit, yaitu penyakit corona. Para Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati dimanapun Anda berada, baik yang ada di sekitar desa ini maupun di luar negeri maupun di mana aja Anda berada, tentu saja dengan harapan, kami mengharapkan selalu bahwa Anda semua dalam kondisi dan keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit pengetahuan yang berkenaan dengan penyakit. Dalam minggu-minggu ini begitu banyak orang yang salah satunya itu menderita penyakit, yaitu kanker getah bening yang tumbuh di sekitar leher, sekitar di apa. Kemudian beliau bertanya kepada kami apa penyebab dari penyakit kanker getah bening itu tadi. Kemudian kami jelaskan, kanker getah bening itu ialah seandainya mobil itu namanya kiprok. Kiprok itu kumpulan kabel-kabel, tempat sambungnya kabel-kabel itu. Kalau itu ada masalah, maka mobil itu tidaklah lancar atau tidaklah nyaman. Lampunya juga tidak nyaman. Demikian pula dengan manusia. Kalau sambungan persaudaraan dengan saudaranya sendiri dan saudaranya istrinya ini ada yang kurang sambung, maka akan cepat seperti yang tadi, kiproknya menjadi bermasalah. Sakitlah orang ini, yaitu kanker getah bening. Setelah kami sampaikan hal demikian, solusinya selain berobat, kita harus melangkahkan kaki. Kita pikir pada malam hari, kita renungkan siapa di antara saudara-saudara kita yang paling enggak tak sukai. Nah, itulah kita datangi. Kita tidak perlu bicara apa-apa, tidak perlu minta maaf atau apa, enggak. Kita datang aja secara baik-baik. Begitu datang secara baik-baik, bicara secara baik-baik, jangan ada prasangka buruk dengan orang yang selama ini enggak kita sukai. Setelah itu pulang, kita diam lagi malam harinya, kita tafakur. Siapa lagi yang paling tidak saya sukai dari saudara dekat saya sendiri, atau tetangga saya sendiri, atau teman kita sendiri yang paling enggak kita sukai, itu kita datangi. Setelah itu keluarga dari istri kita datangi, kita bertamu, kita makan makanannya, kita minum minumannya di situ dengan cara yang baik-baik, jangan punya prasangka buruk pada mereka-mereka. Nah, alhamdulillah orang tersebut nurut. Orang tersebut mau melakukan itu. Maka dalam tempo waktu hanya 5 hari, beliau datang lagi. Dia menyatakan sangat banyak perubahannya.
Dan apa yang kami sampaikan tadi dilaksanakan. Selain penyakitnya membaik, rasa sakitnya juga jauh berkurang. Akhirnya teruslah pada saat itu dia membeli obat, namanya obat Kalimosodo bintang 2. Kemudian dia selalu ngonsumsi itu. Jadi kami setiap harinya ini selalu ada tamu untuk berobat karena kami membuat obat sendiri. Gitu. Tapi kami mohon maaf, kami menyampaikan ini adalah sekedar menyampaikan, bukan sponsor atau supaya apa enggak. Tapi kalau karena saya punya keyakinan bahwa sembuhnya tadi atas kehendak Allah, bukan karena obat ini. Gitu. Tapi apabila sembuh, harus hati ini sambung dengan Allah. Atas kehendak Allah lah penyakit kita hilang, bukan karena obat tadi. Juga sebaliknya, tidak ada orang yang mati ini karena suatu penyakit. Kalaupun saya tidak sakit ini, pada saatnya hari H kematian, tentu kita mati. Itu. Berarti kita walaupun sakit tidak boleh terlalu ketakutan, tapi kita harus ikhtiar. Dan itu benar, bukan menghibur diri, bukan. Itu. Sebenarnya tidak ada orang di dunia ini mati karena sebuah penyakit, itu tidak ada. Kecuali memang sampai garis ketentuan. Demikian pula sembuh. Sembuh karena obat itu tidak ada. Itu namanya kita nyingkur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membelakangi. Sembuh itu memang murni atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam minggu ini yang kami sempat pahami, kita jelaskan tadi saudara yang sakit kanker getah bening tadi. Sebenarnya banyak. Cuma itu tadi yang perlu kami sampaikan. Kenapa kami sampaikan ini? Bila mana salah satu saudara ini ada yang menderita suatu penyakit seperti yang tadi kami sebutkan, pada suatu malam Anda diamlah sejenak. Carilah keluarga Anda sendiri. Siapa yang paling enggak sampean sukai, paling sampean benci, datangi saja. Kalau kita minta maaf jadi salah paham nanti, jadi rame. Tidak usah, kita silaturahim aja. Kalau perlu kita minta makan, kita minta minum, supaya layaknya sebagaimana saudara. Setelah saudara sendiri itu merata, carilah saudara istri sampean. Berapa jumlah keluarga istri sampean, mertua sampean, keluarga yang paling nggak disukai, kita datang, kita silaturahim. Bila mana jauh, maka kita hubungi, kita pakai telepon, kita tanyakan kabarnya. Itu sangat membantu karena kami sudah sangat sering, karena hampir setiap hari itu lebih dari, bahkan sampai ada 6-7 orang yang datang sampai ke rumah ini. Dan rata-rata punya penyakit itu. Cuma yang lain-lain penyakit yang agak ringan, mungkin vertigo, apa. Kalau vertigo langsung aja cari bapaknya, keluarga bapaknya berapa, kita datangi semua. Selain itu minum obat. Itu selain usaha tadi, kita juga berobat, itu minum jamu atau minum apa, tapi kita harus berusaha mendekat dengan orang-orang yang dekat dengan ayahnya kalau di bagian kepala. Itu. Pokoknya penyakit yang ada di bagian kepala, entah itu kanker otak, entah itu migrain, entah itu sinusitis, entah apa, ini ada hubungannya dengan bapaknya. Kalau migrain bisa juga dengan kepalanya, atau kepala sekolah, atau kepala atau komandan atau apa. Jangan punya prasangka buruk dengan kepala. Kalau Anda tidak ingin mendapat masalah di bagian kepala. Itulah pesan kami. Pesan yang sederhana tapi dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada,
kami akan sedikit cerita zaman dulu, tapi ini ketika di dunia ini masih kosong, Nabi Adam belum diturunkan. Pada saat itu hanya yang ada itu namanya iblis, kemudian jin, kemudian malaikat, yang terakhir Nabi Adam. Ada 4 ini tadi. Nah, pada saat Allah memberi kabar dengan syaitan dan jin dan malaikat, kalau Allah akan menciptakan makhluk baru namanya manusia, semuanya nggak ada yang setuju. Tapi walaupun sama-sama nggak setuju, dasarnya nggak sama. Itu dasarnya nggak sama. Dasarnya kalau yang iblis takut posisinya digantikan, itu dari iblis. Kalau jin takut kalau kesaingan, itu jin. Sama-sama nggak setuju. Kalau malaikat nggak mau tadi, mengkhawatirkan makhluk baru ini membuat kerusakan di muka bumi. Padahal sama-sama tidak setuju, sama nggak setujunya, tapi dasarnya beda-beda. Tapi karena itu tadi kehendak Allah, maka tetaplah diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Adam akhirnya diganggu biar bagaimanapun caranya, karena ya seperti yang tadi, sangat takut kesan tadi, takut digantikan posisinya. Jadi kemudian Nabi Adam berhasil turun di bumi itu. Lah, makhluk gaib yang ada di situ tinggal 3 tadi, iblis, jin dan malaikat. Itulah yang disebut peri, karena tidak terlihat itu. Sebenarnya itu ada di dalam hati masing-masing manusia itu. Jadi kalau di hati ini ada perasaan sangat nggak suka kalau yang lain mendapat nikmat, itu sinyal dari malaikat iblis. Kita harus paham ini. Itu. Kalau ada rasa takut kesaingan, ini sinyal dari malaikat jin, ibrit. Itu. Tapi kalau kita mengkhawatirkan nanti membuat kerusakan, itu sinyal dari malaikat. Cuma di sini yang kami fokuskan tentang malaikat. Malaikat itu semuanya tahu. Semua makhluk manusia ini tahu bahwa malaikat itu makhluk yang paling taat. Tidak ada yang bandingi ketaatannya malaikat. Cuma kita harus tahu, saudara-saudara, taat tadi pada siapa? Taatnya malaikat itu hanya taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak taat kepada selain Allah. Dengan para nabi pun malaikat hanya menghormati, bukan mentaati. Sangat hormat dengan utusan-utusan Allah, makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang ditaati tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kalau sudah jelas demikian, saudara-saudara, ya, kenapa dari dulu hingga sekarang saya tidak pernah bicara lain kecuali ibadahlah karena Allah. Kalau Anda ibadah karena Allah, yang bisa kita lakukan ibadah karena Allah tadi hanya 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Hanya itu, hanya 5 itulah. Itulah syariat Islam. Itulah jalan yang lurus. Itulah tarekat yang resmi dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda lewat itu dan itu Anda jalani secara utuh tadi, baru kalau Anda punya hajat, ya,
Kalau Anda punya hajat, umpamanya Anda sedang tinggal di rumah, kemudian ada istri ataupun anak Anda pamitan dengan Anda, pamit mau pergi ke pasar atau ke sekolah atau kemana, kemudian hati Anda sambung dengan Allah. Ya Allah, hanya Allah lah yang bisa melindungi anak-anak saya, hanya Allah yang bisa melindungi istri saya. Kalau itu Anda lakukan, niscaya Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengawal mereka sampai ke tujuan. Itu. Lah, malaikat ngawal tadi bukan karena taat dengan Anda atau dengan kita, bukan. Karena ketaatannya kepada Allah. Selain Allah yang memandu enggak bergerak. Itu. Selain Allah yang memberi instruksi kepada malaikat tidak akan didengar. Tapi kalau Anda mau ibadah karena Allah dan Anda setiap punya permasalahan dikembalikan kepada Allah, niscaya Allah seketika akan memerintahkan malaikat. Sehingga keluarga Anda mau pergi kemana, ada yang ngawal. Dan yang ngawal nggak main-main. Malaikat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan apabila seseorang dikawal oleh malaikat. Tetapi malaikat mengawal bukan karena taat pada Anda. Malaikat mengawal anak taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian, kefahaman ini harus kita pikirkan. Karena gerakan malaikat tadi maunya bergerak tadi atas instruksi langsung Allah Subhanahu wa taala. Bangsa manusia tidak akan mampu menggerakkan itu. Tidak akan. Memang makhluk yang paling taat semua bangsa tahu. Tapi taatnya pada Allah, tidak dengan makhluk. Itu. Jadi siapapun Anda, kalau ibadah karena Allah, maka Allah akan memerintahkan, menggerakkan para malaikat tadi untuk mengawal perjalanan Anda. Itulah sedikit tapi sangat penting untuk difahami. Jadi kalau kami mendengar ada orang punya khodam malaikat itu, waduh kasihan sekali. Malaikat itu taatnya, patuhnya hanya kepada Allah. Kecuali kalau syaitan dan jin. Ini kelihatannya nurut, tapi Anda yang diatur. Itu. Dengan main-main. Karena hanya ada 3 jenis itu tadi. Anak buahnya iblis, anak buahnya jin ifrit, sama malaikat. Cuma 3 itu tadi. Cuma yang ketiga yang malaikat tadi maunya bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis dan jin ya selalu menuruti, memperturutkan hawa nafsunya manusia. Ini sedikit tetapi perlu pemahaman, perlu perenungan. Dan pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, jangan sering lupa, bacalah selalu 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Baca selalu, pagi, siang, sore, dan petang di dalam hati. Dan bacanya karena Allah. Jangan karena sesuatu. Ada masalah, nggak ada masalah, tetap dibaca. Baik susah maupun tidak, tetap dibaca dan bacanya tetap karena Allah, bukan karena sesuatu. Itulah saudara-saudaraku, bila mana itu Anda laksanakan, membacanya benar karena Allah, maka Allah akan menggerakkan, karena pasukan Allah yang namanya malaikat jumlahnya tidak bisa dihitung. Sangat dan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Itulah yang mau bergerak atas kehendak Allah, atas perintah Allah, atas instruksi dari Allah, bukan instruksi dari makhluk manapun. Itulah sebelum kita akhiri,
maka kita akan doa bersama. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali radhiyallahu an, khususan Nabiullah Khidir alaihi salam, khususan ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnini bi halalika an haramika wa afini bi fatika man syiwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnini bi halalika an haramika wa afini bi fatika man syiwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnini bi halalika an haramika wa afini bi fatika man syiwak. Allahumma bisultanin adim matin mani qadim matil wajhil karim awal lil kalimati tammati wa da'awatil mustajabati luqmanil hakim wa risa Sulaiman Daud alaihi salam al-wadudul arsyil majid tawil umri wa sawi wa di hajati wa aksir amali wa auladi wa hafilin nasi ajma'in wa tabaatil adawata kullaha min bani adam alaihi salam man kana lil kafirin wa kuja'al haqqa wa jahaqal batil inal batil kana jahuqa wa nazilu minal qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina ilal haisara wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.